bisa diterapin buat teman-teman ya, karena ini bergantung dari keseriusan teman-teman, bagaimana cara mengecek potensi AdSense yang akan kita dapatkan ketika kita mau bangun channel, kemudian jumlah kontennya berapa, yang pesaing kita seperti apa, apakah kita bisa mengalahkannya. Kemudian kita juga bisa mengecek keaktifan channel yang pesaing kita, sehingga kita bisa bertahan atau paling tidak itu saling berebutan di pencarian YouTube itu dengan pesaing kita. Kemudian cara mengecek ide-ide konten yang viral atau yang paling banyak ditonton di channel itu harus kita ketahui, sehingga kita bisa untuk menembak kata kunci daripada pesaing itu. Gimana sih caranya untuk kita memenangkan bersaing di pencarian YouTube? Dengan cara kita melakukan seperti yang tadi, mengecek potensi AdSense-nya berapa, jumlah kontennya berapa, cek keaktifan channel seperti apa, dan lalu mencari ide yang sangat cocok untuk channel kita sendiri. Langsung cek itu kupas dan kita cek ke TKP. Oke, di sini sebelum kita membuat channel, pastiin teman-teman itu harus mengecek dulu nih kata kunci. Misalkan di sini saya sudah kita misalkan di sini ingin membuat sebuah judul video ya, atau fokus kita pada konten kita itu tentang perbankan ya atau keuangan. Misalkan saya ketik cara transfer sesama Bank BCA. Nah, di sini ada channel beberapa ditampilin, di sini ada beberapa channel nih, ada channel nih. Nah, sekarang kita coba cari yang channel yang memang fokus membahas itu aja. Ini aja saya hanya tunjukin dua channel saja. Di sini hanya MV ya, hanya MV bersama OneSnob. Nah, channel OneSnob ini misalkan dia ini fokusnya terkait membahas tentang perbankan, teman-teman ya. Nah, kayak hanya MV ini, pertama kita cek dulu penghasilannya berapa sih per bulan ketika dia membahas tentang konten perbankan kayak gini. Oke, kita langsung cek aja dengan mengaktifkan Social Blade. Kita langsung tekan yang ini. Kita tunggu. Nah, dari konten yang dia buat sama Only MV ini, itu dia dalam 30 hari terakhir itu dia mendapatkan view 344.000, teman-teman ya. Nah, ini penghasilannya sekitar $86. Ini hanya prediksi, tapi dia tidak jauh beda, teman-teman ya. 86 $. Ini penghasilannya dari channel yang kayak gini ya. Nanti kita akan cek berapa jumlah kontennya, keaktifannya kayak gimana, beserta ide konten yang paling banyak di sini bisa kita tiru. Nah, kemudian kita langsung cek di channel berikutnya, yaitu di OneSnob ya. Kita aktifkan blade-nya. Oke, nah teman-teman ini bisa diikuti nih, ketika sebelum buat channel itu pastiin dulu dicek sih pesaingnya. Apakah ketika dengan niche seperti itu, apakah penghasilannya besar, gede, atau biasa-biasa saja ketika itu tidak diisi atau tidak aktif, teman-teman ya. Oke, ini caranya. Kita hanya bisa melihat dua saja, teman-teman bisa juga mengecek 5-10 channel juga bisa ya, biar lebih real begitu. Nah, sekarang kita coba cek jumlah kontennya ya. Jumlah konten di hanya MP ini kita coba cek. Hanya MP jumlah kontennya kita cek dulu berapa video. Oke, hanya MP di sini jumlah hanya 180 video, teman-teman. Kemudian yang next ya, hanya MP. Kemudian di OneNoobs ini videonya 120 video. Nah, bagaimana ketika kita sudah mengecek seperti ini, ternyata di dua channel ini videonya masih di bawah 200. Nah, kita sebagai yang baru pemula yang membuat konten kayak gini, teman-teman ya, mau konten game, mau konten tentang vlog, tentang podcast, semuanya, silakan bagaimana tentu itu melebihi jumlah konten daripada pesaing kita. Dia 120, kejar dia bagaimana tentu itu dapat 200 video ya. Dan ini juga bisa dikejar bagaimana dari pesaing-pesaing ini kita juga bisa mengalahkan dari kuantitas videonya ya, bukan kualitas ya. Kalau bisa lebih bagus lagi kalau misalkan kuantitasnya kita perbagusin, kualitasnya juga kita bagusin, itu lebih bagus ya. Jadi ini hanya teknik saja buat kita sebagai youtuber pemula yang bukan siapa-siapa. Jadi kita harus menang di kuantitasnya. Kita lihat dulu pesaingnya, jumlah kontennya kayak berapa ya, kemudian potensi AdSense-nya berapa, dan ini saya lakukan. Nah, sekarang kita cek ya dari studi kasus yang saya lakukan. Dulu sebelum saya membuat channel Tojang 127 itu, saya ngeceknya kayak gini, teman-teman ya. Ini kan hanya MP ini, ternyata dia sudah kurang lebih sudah hampir 2 tahun, teman-teman ya. 3 tahunan dia. OneNoob juga begitu. Nah, di Tojang ini ya, saya fokusnya di situ ya. Karena di Tojang ini saya sudah membuat konten sudah 1000-an. Padahal ini kurang dari 2 tahun loh, teman-teman ya. Nah, di Tojang ini kita bisa cek videonya itu sudah ribuan ya. Masih ini saya lakukan. Jadi tinggal praktekin aja nih, ilmunya sudah dapat ya semuanya, tinggal dipraktekin aja. Jadi ketika teman-teman mengembangin channelnya, silahkan dicek dulu pesaingnya ya, berapa jumlah konten pesaingnya, kemudian
AdSense-nya kira-kira berapa, apakah stabil ketika kita mengabaikannya seperti itu. Ini dia. Jadi di sini konten saya pada channel Tojang 127 ini sudah jelas. Jadi saya menang di kuantitasnya. Dia sudah 1027 video. Sedangkan pesaing saya baru 100 video. Di bawah 200. Ini cara nyelakinnya. Biar teman-teman menang di seluruh kata kunci yang teman-teman tembak ya. Menang di persaingan pencarian YouTube. Inilah caranya. Dan ini saya perhatikan dan alhamdulillah sekarang tinggal saya menikmati hasilnya saja dari cara-cara seperti ini. Silakan tinggal diperhatiin aja ya. Itu yang kedua, yaitu mengecek jumlah konten dan kita harus bisa mengalahkan jumlah video yang dibuat sama pesaing kita. Kemudian yang ketiga adalah cek keaktifan channel. Nah, sekarang kita cek nih keaktifannya, apakah dia ngupload seminggu sekali, atau setiap hari, atau mungkin dia nguploadnya sebulan sekali ya. Itu harus kita ketahui daripada channel pesaing kita. Oke, kita langsung cek sekarang yang dua ini, yang hanya MP dan yang channel yang kedua. Nah, caranya sama, tinggal kita pilih yang video ini, maka akan muncul seluruh videonya yang di-upload ya. Beberapa terakhir, 2 minggu terakhir, dan sebagainya. Kita cek di dua-duanya di Only MP dan OneNote ya. Kita cek di pesaing kita dulu. Nah, apakah dia aktif atau tidak. Oke, kita cek di OneNote yang pertama. Di sini dia nguploadnya seminggu ya. Ini seminggu sekali teman-teman ya. Ini seminggu sekali nih. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ini terkadang seminggu itu 2 video dia. Ini juga, wah ini jarang dia nguploadnya. Jadi bisa kita kalah pesainginnya. Ini di OneNote ya teman-teman ya. Kemudian kita cek di Only WP yang lebih fokus ke perbankan. Di sini dia ngupload juga, wah jarang juga teman-teman ya. Ini kesempatan nih. Ini kan dia nguploadnya jarang nih. Dia ngupload 5 hari yang lalu, dia ngupload ini seminggu yang lalu, kemudian seminggu yang lalu ini kan. Berarti 1, 2, 3, ada 3 video dia selama seminggu yang lalu, dalam sehari. Kadang-kadang teman-teman ya. 1, 2, 3 ini ada 4 video nih. 2 minggu yang lalu ada 4 video yang diupload. Kemudian dia jaraknya ini tidak setiap hari teman-teman ya. Dia ngupload video di pesaing kita ini. Nah, kita cek di sini. Jadi sudah jelas ya. Ini bisa kita kalahin kalau kita mampu ngupload video itu lebih intensitasnya daripada pesaing kita. Dan ini saya buktiin di channel Tojang. Karena di channel Tojang ini saya langsung teman-teman ya. Kita cek sekarang keaktifannya mengupload video itu kayak gimana sih Tojang ini. Apakah dia ngupload 10 video sehari atau bahkan lebih ya. Kita cek ya. Nah, di channel Tojang ini teman-teman bisa cek ya. Kita cek sekarang dalam sehari itu terkadang kita di sini saya nguploadnya lebih dari 10 video teman-teman ya. Nah, ini kita coba cek. Ini dari 1, ini seminggu yang lalu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba geser lagi ke bawah. Nah, ini dia. 7, 8, 9, 10, 11. Geser lagi. Ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini hampir 20 video dalam sehari ya. Itu yang menyebabkan di channel Tojang ini saya menang di kata kunci yang dibuat sama pesaing itu. Karena saya menang di kuantitas videonya. Pesaing di sini hanya 100 di bawah. Ini hanya 200 video di bawahnya. Kemudian kita bisa membuat lebih banyak ya, berarti itu 300 kali lipat video yang kita buat. Inilah tekniknya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengecek keaktifannya. Mereka ngupload 2 video sehari, kita bisa harus nguploadnya 3 video sehari, 6 video, 10 video dan seterusnya. Itu tekniknya ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah mengecek kata kunci yang bisa kita tiru untuk kita jadiin judul di video kita. Nah, caranya adalah silakan teman-teman di sini langsung aja buka gini di pesaingnya. Kemudian silakan di sini pilih yang ini teman-teman ya. Yang ini short. Nah, kemudian pilih yang popular post. Nah, ini dia most popular. Ditekan aja, maka dia akan muncul. Nah, dia muncul nih ya. Jadi 1 tahun yang lalu yang paling banyak tonton di videonya itu tentang judul ini. Itu 244.000 ditonton. 6 bulan yang lalu ini tentang BNI, 160k ditonton. Ini juga masih teman-teman ya, masih tentang BNI. Nah, ini dia. Jadi paling banyak ditonton videonya di hanya MP ini, di pesaing saya ini 244. Nah, kemudian di OneNote itu paling banyak ditonton ini 332, paling banyak ditonton. Nah, sekarang kita coba cek di channel Tojang. Ya, di channel Tojang yang saya buat ini, kita cek di Short B, itu video mana sih yang paling banyak ditonton ya.
Nah, di channel Tojang 127, di channel saya sendiri itu sudah 1 tahun yang lalu sudah 600 teman-teman ya. 609k kali ditonton, itu paling banyak. Berarti mengalahkan pesaing itu, padahal ini konten 1 tahun yang lalu. Nah, sedangkan di video yang pesaingnya, itu yang paling banyak ditonton itu 10 bulan yang lalu teman-teman ya. Nah, ini 10 bulan yang lalu. Kemudian di hanya MP itu, ini setahun yang lalu juga, jadi sama. Jadi itulah cara kita mengecek ide konten. Nah, ketika teman-teman misalkan sudah tahu nih yang paling banyak di video pesaing kita, silakan buat konten kayak dia gitu. Ini kan paling banyak nih. Ini cara kenapa aktivasi BNI seperti ini kita buat. Kemudian ini kita buat judul-judul KW-KW yang paling banyak ditonton itu yang kita buat, yang kita modifikasi di channel kita, dan itu kita upload. Insya Allah itu juga bisa mengalahkan dan bisa potensinya besar ditonton teman-teman ya. Itulah logikanya. Jadi logika dalam YouTuber itu kita harus bermain secara logika. Kita harus bisa kali-kaliin, kita harus bisa menganalisa channel pesaing kita, sehingga kita bisa bersaing dan bisa muncul di pencarian YouTube dengan kata kunci yang kita bidik, yang kita fokuskan seperti itu teman-teman ya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang merasa terbantu sedikit aja dari video YouTuber yang saat ini, mohon dukung kami dengan cara subscribe dan like videonya. Yang subscribe dan like semoga sehat selalu, panjang umur, dan channelnya makin berkembang saja. Thanks, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.